Shalom. Kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Raset Sutoyo pada hari ini, Kamis 25 April 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 130 ayat 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Dalam bahasa Batak, gumogodo dihalunguton rohaku Tuhani. Sian akka parhal di torang niari, akka parhal di torang niari tongong. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 130 ini berjudul Seruan dari dalam Kesusahan. Walaupun pemazmur tidak menyebut apa yang menjadi masalah dalam hidupnya. Apakah karena dosa dan kesalahannya atau kemungkinan akibat tindakan semena-mena dari orang lain yang dia merasa menjadi korban ketidakadilan. Namun dari awal Mazmur ini mengatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Ayat 1. Apakah saudara pernah melihat jurang atau terjatuh ke dalam jurang? Sekalipun kita belum pernah masuk atau berada di dalam sebuah jurang, namun kita dapat mengetahui bahwa jurang itu adalah suatu tempat yang tidak mengenakan. Dalam jurang kurang terdapat cahaya, bahkan mungkin gelap. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa diperbuat di sana. Jurang bisa begitu amat dalam, sehingga orang yang berada di dalamnya tidak mampu keluar dengan usahanya sendiri. Sebab tidak ada peralatan yang tersedia untuk bisa dipakai. Seperti tali, kayu, atau bambu yang cukup panjang untuk digunakan mencapai menuju puncak daratan. Dalam keadaan seperti itu, maka sangat dibutuhkan seseorang atau orang lain untuk memberikan pertolongan. Saudara, jurang di atas dapat pula menggambarkan suasana kehidupan yang sedang kita alami. Suatu keadaan yang kurang nyaman, berada dalam sebuah masalah seperti tekanan, penderitaan, kekecewaan, kegagalan, kehilangan harapan, bahkan hampir putus asa. Tidak tahu apa lagi yang harus kita perbuat, dan bahkan kita tidak dapat melakukan apapun. Dalam keadaan seperti ini biasanya kita bertanya-tanya, mencari sebab-sebab mengapa masalah itu menimpa kita. Kita bisa saja menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Namun, kadang-kadang jawaban yang kita peroleh itu dapat membuat kita makin frustasi dan meratapinya dengan susah hati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mungkin pernah berada pada posisi yang dialami oleh pemazmur ini. Kita sudah pernah mengalami kesusahan besar, di mana COVID-19 mengancam dunia secara umum dan Indonesia secara khusus. Di mana-mana jalanan sepi, sekolah-sekolah dan universitas serta beberapa kantor diliburkan agar masyarakat tinggal di rumah. Ibadah-ibadah dilarang di tempat-tempat ibadah. Dilarang mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang. Tempat-tempat hiburan, wisata, mal, dan kafe-kafe tutup. Akibat selalu tinggal di rumah, ini mempengaruhi kehidupan di semua lini. Termasuk pengais rezeki dari ojol pun mengalami kesulitan. Semua masyarakat berteriak kesakitan dan penderitaan. Dalam kondisi seperti ini tentu kita
sangat membutuhkan pertolongan dan jawaban dari masalah hidup kita. Seperti yang dialami oleh pemazmur ini. Pergumulan berat yang kita alami seringkali membuat kita lemah, baik secara roh maupun tubuh. Tapi kekuatan yang baru akan diberikan Tuhan ketika kita senantiasa menanti-nantikan Dia. Adapun kekuatan yang Tuhan berikan itu tak terbatas dan tak terjangkau oleh pikiran kita. Sebab bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Secara manusia kita tidak kuat. Tapi saat kita memandang Tuhan dan berserah penuh kepadanya, kekuatan itu akan muncul dan membuat kita tetap bersemangat dan tetap tekun menantikan Dia. Karena itu, teruslah menanti-nantikan Tuhan di sepanjang hidup kita, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang menjadi tempat kami mengadu atas segala masalah hidup kami. Terkadang kami sangat lemah ya Tuhan. Namun ada Engkau yang menjadi sumber kekuatan dan harapan kami, seperti pengawal mengharapkan pagi. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.